Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Quran Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah bi nikmatillah. Di pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dalam sebuah kajian ilmu, dan mudah-mudahan inilah majlis yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, majlis yang di sanalah para malaikat hadir untuk mengaminkan doa-doa kita, dan nama-nama yang tercatat di majlis ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi yang mulia, akan disebut-sebut oleh Allah di kalangan para penduduk lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, sekeluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini, umat yang tentu sangat merindukan untuk berjumpa dengan beliau, umat yang beriman kepadanya, meskipun tidak pernah berjumpa dengannya. Dan itulah yang disebutkan dalam sabda Nabi, kita sebagai orang-orang yang dirindukannya sebagai saudara, saudara yang disebutkan karena tidak pernah berjumpa, meskipun tidak berjumpa tapi beriman kepadanya. Dan inilah sahabatku yang berkah Allah, kita di majlis ilmu ini senantiasa saling mengingatkan untuk kebaikan kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan Islam kita. Dan sebagaimana disampaikan juga dalam kajian yang dalam undangan kajian, insya Allah kita di setiap eh, Senin Selasa senantiasa berjumpa, eh, bertemu dengan Babe Haikal untuk ngobrol tentang banyak hal, tentu tentang keluarga yang paling utama, karena eh, kita memang mengharapkan bisa masuk surga bersama keluarga kita. Dan tema tentang eh, akdaruka, akdaruka, pikiranmu adalah takdirmu, yang sudah disampaikan di pekan lalu akan insya Allah akan kembali dibahas eh, lebih detail lagi, karena begitu penting pikiran, sehingga jangan-jangan kita selama ini banyak menegasikan, membuat pikiran-pikiran negatif, sehingga takdir kita yang ditetapkan oleh Allah itu menjadi buruk gitu ya. Mudah-mudahan inilah upaya kita untuk memperbaiki diri. Dan dalam sebuah nasihat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man aslaha akhiratahu kafahullah dunyahu. Barang siapa yang memperbaiki akhiratnya, maka Allah akan cukupkan baginya dunianya. Dan senantiasa saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga jamaah, tentunya di pagi ini mari kita manfaatkan dengan sedekah pagi, dan sedekah yang insya Allah menjadi wasilah bagi kita semua untuk eh, memperbaiki akhirat kita. Salah satunya dengan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan balasan terbaik untuk kita. Tentu tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Sebuah kenikmatan ibadah menjadi sangat penting dengan sedekah ini. Sebuah keluarga yang saleh salehah, sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah menjadi salah satu target kita dengan wasilah sedekah ini juga. Dan tentu sedekah punya banyak fadilah. Salah satunya dengan sedekah pula akan tertolak bala, dengan sedekah pula mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Babe Haikal juga sudah hadir bersama kita, yang insya Allah akan kembali membahas sebuah tema penting, bagaimana kita memperbaiki pikiran kita, karena pikiran adalah yang disebutkan dalam sabda Nabi dalam sebuah diskusi yang mungkin kita sudah hafal dengan ana inda dzanni abdi bi, bahwa Allah itu membesarkan persangkaan hamba. Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah.
Jazakallah khair, Beh. Barakallahu fikum. Ya, Gimana syukurillah. kabarnya di pagi ini, Beh? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutin lagi. Sekarang adalah langkahnya. Sekarang adalah langkahnya. Sebab tanpa langkah, tanpa stepnya, kita akan sulit mencapai itu. Ya, eh, ini adalah sebuah model. Jangan lupa, ini adalah sebuah ya kak, ya model apa ada jalurnya gitu ya. Ini sebuah langkah, sebuah model, sebuah jalur yang everybody can gitu ya. Semua orang bisa gitu. Ini sebuah langkah, sebuah jalan tentang yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khalis. Ya ini model. Jadi perhatikan kapan rezeki itu datang. Perhatikan kapan rezeki itu tiba sama kita. Coba hari apa, jam berapa ketika Anda mendapatkan itu, Anda catat deh. Oh, gini modelnya gitu. Oh, gini cara datang rezeki kepada saya gitu. Oh, lalu tinggal diikutin lagi, diikutin lagi, diikutin lagi. That's it, semudah itu gitu loh. Cuma kita nggak suka perhatiin sih. Coba kita perhatiin, ketika rezeki itu datang, itu adalah ada jalur, ada pola. Ah, saya mau ngomong pola dari tadi susah banget. Rezeki itu ada polanya, ya. Rezeki itu datang karena apa, sebab apa, itu ada polanya. Nah, polanya kita ikutin lagi. Polanya kita ikutin lagi, kita ikutin lagi, kita ikutin lagi polanya. Nah, izinkan saya menyampaikan satu pola yang saya temukan. Pola itu adalah D, your destiny, your takdir, your wants, your aim, tujuan akhirmu, tujuan pencapaianmu, gitu ya. Itu kita pakai D. D itu destiny. Afkaruka, akdaruka. Apa yang kau pikirkan, itulah takdirmu. D, takdir, takdir. Destiny, atau aim, atau tujuan, atau cita-cita, atau dream, gitu ya. D, destiny. Itu terdiri dari unsur M, sama dengan M, udah catat, tambah S, tambah A, dalam kurung, MSA. Itu dikurungin. Di dalam kurung, dipangkatkan R. Satu orang volunteer, saya mohon dituliskan di sini, di chat ini. D sama dengan buka kurung, M tambah S tambah A tutup kurung, pangkat R. Penampilannya Babe beda nih, iya lagi udah siap-siap nerima tamu. Tamu dari Semarang. Salah satu volunteer, M sama D sama dengan buka kurung, M tambah S tambah A tutup kurung, pangkat R. Belum ada tulisan di sini, belum ada volunteer, belum ada yang nyatet. Ya, pangkat ya. Enggak gitu. Yang dipangkat, yang dalam kurung tuh MSA. Dalam kurung MSA. Baru dipangkatkan R. Pangkatnya tandanya bukan gitu, tandanya pangkat. D sama dengan buka kurung. M besar, tambah S besar, tambah A besar, tutup kurung. Tanda pangkat yang ke panah baru R. Wait, oke saya tulisin kalau gitu. Bukan, itu kali R. D-nya pakai sama dengan, bukan. Siapa yang betul tulisannya? D, saya tulisin deh. Sama dengan buka kurung, ya, M ditambah S ditambah A tutup kurung pangkat R. Nah, tuh yang saya tulis tuh, lihat di saya tuh.
Kan, itu kali. Aulia itu kali. Mas Kholis salah. Lihat yang saya tulis ya. D sama dengan buka kurung MS. Bentar, saya cat dulu yang mau datang udah jangan kepagian. Oke, bentar. Mana dia yang mau datang? Siap Ustaz, terima kasih. Hmm, kopi. Namanya Ayah. Bentar. Alia sekolah libur. Jalan yuk. Jalan yuk, Bapak yuk. Oh, puasa ya betul. Udah, lihat semua rumusnya. Mana tampilin coba. M Destiny, ya itu ya. Ya, sama dengan buka kurung M besar, S besar, A besar, tutup kurung, pangkat itu kali, bukan kali itu yang saya tulis yang betul, bukan kali R pangkat, ya, seperti yang saya tulis, seperti yang A tulis. Mas Kholis, yang saya tulis di copy lagi, ditaruhin lagi Mas Kholis, tampilin lagi Mas Kholis, supaya saya bisa fokus bicara sehingga rumusnya betul. Hati-hati ini rumus matematik, jangan dirubah, nggak boleh salah tulis. Yang saya tulis D sama dengan buka kurung M besar tambah S besar tambah A besar pangkat R, yang saya buat. Sudah saya tulis di situ. Yang saya tulis, yang saya tulis, yang saya tulis, yang saya tulis, yang saya tulis. Nah, itu. Yuk kita bahas ya. Langkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pada waktu penjumpaan minggu lalu diperbesar Mas Khalis, diperbesar biar semuanya lihat. Di zoom, tung dung 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 gedein, digedein, digedein. Nah, oke, baik. Destiny ini adalah satu pencapaian, destiny itu, ya. Pencapaian itu apa? Pencapaian satu baris, bikin satu baris. Pencapaian, bikin satu baris, bikin satu baris. Ya, bikin satu baris. Oke, deh, cukup. Pencapaian, pencapaian ini, ya, pencapaian ini harus tertulis. Kalau nggak tertulis nggak tercapai gitu. Ya, katanya harus diimajinasikan. Ya awalnya tulis dulu karena imajinasi itu bakal kuat kalau umpamanya ditulis. Ataupun kalau nggak ditulis ada picture gitu loh, ada gambar gitu loh. Kalau nggak tertulis ada gambar, kalau nggak tertulis ada gambar, kalau nggak ada gambar ya nggak bisa diimajinasikan. Ada orang yang berkata saya ingin jadi Superman, ya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena itu di luar daripada inner circle istilahnya. Saya ingin jadi presiden gitu ya. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Kenapa? Sistem kita nggak mendukung itu. Jadi jangan lakukan itu. Kenapa? Kalau ketua partai ngomong begitu tuh bisa gitu. Kalau ya harus hanya ketum partai yang bisa. Atau ketum partai mencalonkan seseorang kader partai itu baru bisa. Kenapa? Karena sistem kita adalah yang kita pakai trias politika gitu ya, itu harus diajukan dan yang mengajukan itu partai. Itu sistem negara kita. Jadi saya ingin jadi presiden, nggak gitu, keinginan itu nggak gitu. Keinginan itu mesti terarah, mesti spesifik, mesti measurable, mesti
achievable, mesti realistis ya, walaupun di tengah realistis ini kecil aja gitu ya. Kenapa? Karena bagi Allah semuanya mungkin gitu ya. Saya lihat ada yang sedang tertidur, ada yang terbaring. Mari kita doakan. Semoga sehat walafiat. Nah, pikirin dari sekarang tuh saya sehat. Pikirin dari sekarang tuh Anda abis ini tuh naik sepeda gitu loh. Pikirin dari sekarang ini mau tanggal berapa, mau renang lagi gitu loh. Ya, mau berenang lagi tanggal berapa, Bu? Gitu. Ibu mau olahraga lagi tanggal berapa gitu loh. Saya belajar banget dari Umi saya almarhum. Ketika dokter mengatakan ini waktu saya SMA, berarti tahun 89, tahun 86 berarti. Nggak bakal lupa gitu loh. Karena saya SMA. Waktu saya SMA tahun 85 atau 86, itu Umi ke dokter jantung. Umi udah nggak boleh pulang. Sama dokternya nggak boleh pulang. Kenapa? Karena jantungnya parah. Kata dokter, saya kalau pulang saya nggak tanggung jawab. Itu tahun 88, tahun 86. Coba. Tapi Umi selalu berkata, ah, enggak, dokternya salah. Gitu. Kekuatan pikiran Umi itu mampu menyehatkan tubuhnya. Saya nggak bakal lupa, dokter Akmal juga berkata, nggak berani lepas karena ginjalnya bermasalah. Profesor Dokter Akmal namanya, saya nggak bakal lupa. Karena dia adalah kemudian dari dokter biasa menjadi profesor dan menjadi direktur dirut rumah sakit RSCM. Tuh, direktur utama rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Lihat siapa waktu itu. Profesor Dokter Akmal Taher yang megang Umi saya langsung. Umi, saya berkata, enggak, itu enggak apa-apa, pulang aja. Mi, oh, kita tuh nangis-nangis. Saya tuh nangis-nangis gitu loh. Umi kok nggak mau pulang, Umi kok nggak mau pulang, Umi kok pulang, Umi dia nggak apa-apa, dia dokter enggak. Dia baca, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya gunung ini ditaruh di atas gunung, kata Umi, maka gunung itu akan pecah berantakan, apalagi batu ginjal. Ini yang ngomong bukan Mario Teguh, yang ngomong bukan Tung Desem Waringin, yang ngomong bukan Andri Wongso, tapi motivasi dahsyat ini dari seorang yang nggak lulus sekolah SMA, cuma sampai SMP dan itu madrasah. Setelah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah. Itu Umi saya. Bayangin, ngomongnya sekualitas orang-orang itu. Ngomongnya sekualitas orang-orang, bahkan lebih. Karena bawa ayat. Masuk akal kan, logika kita menangkap kan, kata Umi. Gunung aja dibacain Quran tuh pecah, apalagi cuman batu ginjal. Nah, kekuatan dahsyatnya, dalamnya pengertiannya itu yang beda-beda di antara kita, yang suka nganggep remeh misalnya cuma gini-gini ya nggak bakal. Tapi ketika Umi membacakannya dengan serius sambil membaca sambil memegang bagian belakang tubuhnya hanya diolesi dengan minyak tawon, demi Allah saya bersumpah ya, sebab saya dipanggil sama Umi saya ketika dia pipis di kamar mandi, bunyi batunya tuh jatuh berantakan gitu loh. Ya udah demi siram aja nggak usah dipungutin, saya bilang. Coba. Dan 86 jantungnya itu sudah tinggal 12% lah, tinggal 6% lah kata dokter. Rupanya Umi saya hidup sehat sampai tahun 2006, 2018. Umi saya meninggal tahun 2018. Gubernur 2017 ya, 2019 ya. Pengumuman kemenangan gubernur tuh April. Pengumuman kemenangan Anies tuh ya April 2000 berapa tuh? 2016, 2017, 2018. 2018 ya, 2018. 2019 ganti presiden ya, 2018. Coba dari vonis 86 kagak boleh, 86, 96, 2006, 2016 masih hidup 36 jutaan. 36
tahun kemudian, 32 tahun kemudian dari vonis nggak boleh pulang karena jantungnya tinggal 11 atau 12%. Jadi teman-teman sekalian, come on, ya, jangan sepelekan itu gitu ya, jangan abaikan itu gitu ya, jangan abaikan itu. Apa yang terjadi yang saya bilang itu adalah D-nya itu jelas sekali. Umi bilang, oh, saya mau Umi mau panjang umur, mau lihat anak-anaknya gede, mau lihat anak-anaknya berkeluarga gitu, ya, mau lihat anak-anaknya dewasa gitu ya. Allah izinkan tuh, ya, bukan cuma doa, doa yang diiringi dengan keyakinan baru jadi, dan keyakinan yang diiringi dengan imajinasi baru jadi. Jangan berbalik urutannya ya. Kita nggak perlu doa, Ustaz. Perlu doa. Doa yang diiringi keyakinan dong, baru jadi. Nggak mungkin doa, ya terserah Tuhan deh. Kalau Tuhan kasih jadi. Tuhan kasih nggak boleh. Ya, kalau Tuhan, kan sering kita ngomong kayak gitu. Nggak, kita mesti bayangin. Doa yang jadi adalah doa yang diiringi dengan keyakinan. Dan keyakinan yang jadi adalah keyakinan yang diiringi dengan imajinasi atau bayangan pikiran. Nah, tapi ada juga kasus dong yang kita imajinasikan, yang kita pikirin ternyata nggak kejadian, ada juga dong. Ya ada, ketahuilah seperti yang pernah saya bilang. Rezeki ente ini udah dimakan harimau. Tapi Allah itu tak tulis itu rezeki ente, itu bakal dimuntahin sama harimau. Rezeki ente ini udah sampai di mulut dan ente udah papak untuk kunyah. Tapi Allah takdirkan tuh bukan rezeki ente, bakal muntah. Artinya rezeki nggak bakal ketuker gitu ya, rezeki nggak bakal meleset. Seperti saya bilang pernah, Allah nggak pernah kecepatan, Allah nggak pernah lelet, Allah pasti tepat waktu, gitu loh. Jadi ketika rezeki itu jatahnya ente, tunggu, sabar, itu bakal datang ke ente. Ini rezeki dalam bentuk uang ya, bukan rezeki dalam bentuk sehat ya, bukan rezeki dalam bentuk ketentraman keluarga, bukan rezeki dalam bentuk yang apa ya. Ini betul-betul rezeki dalam bentuk clear, dengan bentuk uang dulu ya, supaya jelas pembagiannya. Jadi kalau belum dapat, saya ngomong sama diri saya sendiri nih. Ya, jadi belum dapat, tenang karena belum waktunya. Tapi pasti datang, iya. Biarlah Allah yang kirimkan dengan setepat-tepatnya waktu. Pasti Allah nggak pernah kecepatan, Allah nggak pernah kelambatan. Baik, itu kita ngomong masih D, yaitu destiny. Destiny-nya masih jelas sekali lagi. Diiringi dengan doa, iya. Gitu. Doa nggak akan diterima kecuali dengan keyakinan gitu kan. Dan keyakinan nggak bakal diterima kecuali dengan imajinasi gitu kan. Itu rumusnya. Ya, baik. Saya mau ilustrasikan dahsyatnya sebuah keyakinan. Ya, ini ilustrasi aja, kita iringi sedikit ya, kita sisipkan sedikit. Ada orang kafir istighfar 1000 kali, diterima nggak sama Allah? Yuk kita main kuis jawab. Orang kafir istighfar, fasih, orang kafirnya orang Arab deh, bahasanya pas deh, bukan orang Cina, bukan orang Indonesia, istighfarnya pas. Astagfirullahaladzim gitu. Orang kafir istighfar 1000 kali, diterima nggak? Agak, be. Agak. 1000 kali orang kafir istighfar nggak diterima. Orang kafir dia oke, tidak diterima pasti. Sekarang orang kafir dia cuma 1 kali dengan yakin baca la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha, terima nggak? Masuk, be. Itu deh sebabnya. Diterima, be. Pasti keyakinan itu tuh dahsyat gitu loh. Ente 1000 kali istighfar tanpa keyakinan kalah dengan 1 kali la ilaha illallah dengan keyakinan. Jadi gimana ya? Ya ente bisa bayangin deh. Itu orang kafir setiap hari 1000 kali istighfar, nggak bakal diterima oleh Allah. Tapi sekali dia berucap asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, dia yakin, dia nangis bahwa selama ini dia bertuhan yang lain, selama ini dia menuhankan Yesus, selama ini dia menuhankan Siddhartha, Buddha Gautama, selama ini dia menuhankan patung, selama ini dia menuhankan dedemit, selama ini dia menuhankan pohon, selama ini dia menuhankan Brahma, Wisnu, Siwa, dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba datang keyakinan itu, bego, gue bego banget, nggak ada Tuhan selain Allah dong. Maka dia berucap asyhadu alla, jadi. Dan dia tidak perlu istighfar, Allah ampuni dia dosanya selama seumur hidupnya. Can you imagine? Bisa Anda bayangkan itu? Dahsyatnya sebuah keyakinan.
Ya sama gitu loh. Lu doa, tinggal doa, tapi lu bilang kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Gimana sih? Kenapa kayaknya nggak mungkin? Karena nggak pernah diimajinasikan. Kenapa nggak mungkin? Karena nggak pernah dituliskan. Makanya Kang Selo kemarin nulis kan minta kan, ayo mana gitu loh. Oke nggak nulis deh. Mana picture gambarannya tuh mana gitu loh. Dari awal udah saya sampaikan, dari awal sudah contohin, dari awal sebelum 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 kita bikin juga udah dibuat ini. Bahkan ketika pertama kali hari pertama kita on air di mana saya masih pertama masih tiap hari pada waktu itu setiap pagi udah saya sampaikan hal ini. Coba lihat, bahkan saya minta video, mana video yang kau buat, mana gambar yang kau buat, karena lebih mudah imajinasi lebih mudah diimajinasi sebuah gambar daripada diimajinasi sebuah tulisan. Kalau ternyata nggak pandai menggambar ya sebuah tulisan gitu loh. Mana your wants, mana your motivation itu mana, your destiny-nya itu mana. Nah hari ini kita bahas dengan detail D-nya itu destiny. Tuliskan, saya udah bilang polanya itu berlaku abadi, modelnya itu berlaku tetap. You tinggal buat, you tinggal ikutin model itu. Saya diskusi sama Agim pada waktu di beliau cukup dekat dan akrab dengan saya. WA-nya apa kalau ngelihat status saya juga komentarin dan seterusnya. Baik dekat banget dengan saya. Dia bercerita tentang apa yang Ustadz sampaikan itu betul banget gitu loh. Tentang air aqua yang dia punya, tentang bisnis yang dia punya gitu loh. Saya kok ngobrol juga dengan Ustadz Khalid Basalamah. Apa yang saya sampaikan kata Ustadz Khalid tepat, benar, dan seterusnya. Jadi saya konfirmasi dengan para guru apa yang saya sampaikan, apa yang saya ungkapkan itu ya. Dan saya juga takut dong kalau nggak konsultasi kalau saya ini ada kesalahan. Ternyata confirm gitu loh. Apalagi confirm itu kan dulu ya sebelum rame internet, sebelum rame seperti ini ya. Lambat laun saya kan ngelihat internet ternyata semua pakar ngomongnya kayak begitu. Karena jujur aja sebelumnya, sebelum saya berjumpa dengan para alim-alim ulama itu, saya tuh belajar dari buku The Law of Attraction karya Michael J. Lucier. Saya kan takut Michael J. Lucier itu seorang yang ateis gitu, tapi kok kalau dicocok-cocokin cocokologi sama Quran kok pas gitu ya. Apa namanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kok pas gitu loh. Dzahara fasadi fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, kok pas gitu ya. Kok pas-pas semua nih. Tapi setelah saya konfirmasi betul ternyata ketemu, apalagi dengan ramenya TikTok, dengan ramenya Facebook, ternyata keluar juga para alim ulama atau ucapannya. Bahkan yang afkaruka akdaruk saya juga baru dapat tuh ya. Apa yang kau pikirkan itulah takdirmu, itu kenyataan beneran. Nah, teman-teman sekalian, dengan terkonfirmasinya ilmu ini, dengan terkonfirmasinya cara ini, model ini, apalagi yang Anda tunggu? Saya ulangi itu ya. Apalagi yang Anda tunggu? Kemarin saya bikin status judulnya There is no tomorrow. There is no tomorrow. There is no tomorrow. Nggak ada hari besok, nggak ada hari besok, nggak ada hari besok. Saya mau curhat sedikit sama teman-teman. Dan lihat ya curhatan saya ini ya, akhirnya kayak apa ya. Orderan kurang, training kurang. Bahkan 2 bulan berturut-turut tidak ada order sama sekali. Saya berpikir, saya turun ke bawah, ini apa yang diperlukan ya? Apa nih perbaiki nih ya? Satu, anak-anak, lu pada sembahyang nggak sih? Sembahyang dong Ustaz. Lu pada duha nggak sih? Duha dong kok Ustaz, gitu ya. Kok kita ini begini, kok kita begini. Situasi politik kagak. Enak aja ngomong situasi politik. Emang Allah tergantung politik apa? Ya, habisnya Ustadz berpolitik sih berpilih kagak saya bilang. Masa rezeki ditentukan sama lo pilih presiden siapa, ngaco lo, saya bilang gitu. Iya Ustadz, kemudian kagak di dalam lubang kubur tuh 6 yang ditanya, man robuka, waman nabiyuka, wama dinuka, waman imamuka, wama kiblatuka, waman ikhwanuka. Tuh yang ditanya lubang kubur, saya bilang. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?
Apa agamamu? Apa imammu? Apa kiblatmu? Dan siapa saudaramu? Jawabannya udah pasti saya bilang. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, Quran imamku, Ka'bah kiblatku, dan yang terakhir apa? Orang mukmin mukminat saudaraku. Berani nggak lo bilang sekarang? NU saudaraku, berani nggak di lubang kubur bilang gitu? Berani nggak di lubang kubur Muhammadiyah saudaraku? Berani nggak? Golkar saudaraku, berani nggak? Partai PKS doang saudaraku, berani nggak? Orang Jawa doang saudaraku, berani nggak? Orang Aceh doang saudaraku, berani nggak? 01 doang saudaraku, berani nggak? Jokowi, Be, Jokowi. 02 doang saudaraku, berani nggak? 03 doang saudaraku, berani nggak? Ngomong kosong kan ini semua kan? Ente mau loyal kepada Jokowi, Prabowo, Ganjar, Anies, kan omong kosong di hari kiamat kan? Lu mau loyal sama Golkar, PKS, PDI, kan omong kosong di hari kiamat kan? Kan omong kosong itu di hari kiamat. Belum sampai hari kiamat, baru sampai di lubang kubur. Kenapa sekarang lo kotak-kotakin, lo beda-bedain? Gitu kan? Terus saya tekerin sama anak-anak di bawah itu. Jadi rezeki itu nggak termasuk, nggak karena lo pilih siapa. Demi Allah nih, jelas, tolong dipegang baik-baik. Rezeki itu nggak termasuk, nggak karena lo masuk partai apa. Rezeki pun nggak tergantung lo karena pilih siapa. Balikin dong ke Quran dan hadis dong. Saya turun ke bawah, ada yang nggak beres di kantor ini. Ada ruangan kosong yang nggak kepake di ruangan ini. Ada kurang sedekahnya. Itu baru nyambung. Yuk kita bikin sedekahan lagi. Ada sisa duit di kantor, ada kas, ada Pak. Yuk kita bikin. Ada apa lagi nih? Oh, ini ruangan kosong ini. Jin itu paling demen. Dan jin itu menghambat malaikat Mikail buat bagi-bagi rezeki di kantor kita. Yuk, Sabtu Minggu kemarin saya tuh bongkar ruangan yang selama ini dipakai buat gudang yang malu datang itu bulu kuduk merinding gitu loh. Bongkar saya bilang. Jadiin ini apa namanya ruang arsip. Buka di situ gitu loh. Jadikan ini pantry, jadikan ini nongkrong buat ngopi, jadikan ini tamu yang ngerokok duduknya di situ. Jadikan ini suasana yang enak, terima tamu saban hari nggak apa-apa, nongkrongnya di situ. Jadikan ini taruh sofa di situ, beli sisa duit bekas, taruh sofa di situ, taruh yang bagus di situ. Nah, saya lagi kerjain nih Sabtu Minggu nih, Senin sampai sekarang masih sekarang lagi ini ngaji. Jadi come on teman-teman sekalian. Ilmu memang sangat berharga dan ini yang saya sampaikan adalah betul-betul daging semua. Tolong dilakukan. Ya, tolong dilakukan. Ingat kembali, Allah tidak bersebab gitu loh. Allah tidak didikte oleh suasana politik saat ini. Iya, Pak Eko sih, Babe sih, Ustadz sih, oh, Ustadz jangan ikut-ikutan politik, jadi kita nggak dipanggil. Jangan begitu dong. Jadi kita nggak dapet tren, jangan begitu. Allah bisa kasih rezeki kita dari jalan yang lain. Karena ucapan lo itulah yang mewujudkan itu jadi sempit. Ingat ya, ini lama-lama lampunya lampunya mati lama-lama. Nggak apa-apa ya. Yang penting masih kedengaran suaranya, ada cahaya sedikit. D, itu adalah destiny. Ya, jadi jelasin dulu. Ya, jelaskan your destiny itu apa. Kalau nggak mampu, ya susah. Doa harus dengan keyakinan. Keyakinan harus dengan diwujudkan dengan semua imajinasi. Jangan dibalik. Nah, imajinasinya itu apa? Visualisasinya itu apa? Ayo, come on. Ini 2 minggu lalu udah diminta
diajakin, dibimbing semua yang ada di sini. Motivation itu apa gitu loh. Ya, destiny itu apa itu harus diwujudkan. Mari gambarin. Ntar baru bisa M-nya yaitu motivation, baru bisa S-nya sincerity, baru bisa E-nya activity, baru bisa dipangkatkan dengan R repetition. Kita akan bahas besok tentang MSA-nya. Motivation-nya apa, sincerity-nya apa, activity-nya apa. Motivation itu what do you really want? What do you really want? Terus sincerity itu adalah ketulusan, berapa orang yang akan terima, berapa orang yang akan menikmati kalau destinimu tercapai. Itu sangat menentukan itu. M-nya belum tuh. D-nya destiny, M-nya motivation, M-nya belum tuh. M-nya belum. Nah, M-nya belum. M motivation. M-nya motivation dulu. Yes. E-nya itu activity. Nanti kita buat activity-nya apa. Dan R-nya itu repetition. Betul sekali. Ibu Mulasasih. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Aduh, gue sakit begini nih, nggak bakal sembuh nih. Aduh, come on deh. Come on deh, ya Allah. Jangan gitu loh. Modelnya udah ada. Contohnya udah banyak. Ketika anak saya pertama meninggal, kedua meninggal, ketika kita datang ke Profesor Yakub di Tebet, Profesor Yakub bilang nggak bakal bisa punya anak ini istrinya gitu loh. Ya, ketika Profesor Budi di Jalan Tebet Raya mengatakan nggak bakal bisa punya anak istrinya gitu loh. Ketika rumah sakit Eva Sari berkata Profesor Nut bilang nggak bakal bisa punya anak istrinya gitu loh. Kalaupun punya anaknya bahaya karena toksonya tuh 319 pada waktu itu. Ya nggak berani tes rubella, nggak berani tes yang lain kan apa? Ada apa namanya dokter di Bogor siapa tadi lupa Pak Juanda gitu ya, biasbabil Pak Juanda gitu ya, dengan asbabnya Pak Juanda ya ternyata bisa tuh gitu ya. Pak Juanda sudah melakukan penelitian bertahun-tahun dan ternyata penelitiannya telah dikukuhkan di UI, di ITB, di UGM, di semua rumah. Dia penasaran, dia terus didaftarkan nggak tanggung-tanggung sampai 300 lebih tuh rumah sakit, rumah penelitian, universitas, institut kedokteran maupun swasta maupun lab ya yang telah menyatakan bahwa obatnya Pak Juanda mampu membuat nol toksoplasma yang ada dalam tubuh manusia. Cuma dia nggak populerkan, dia nggak kasih ke pabrik ya, sebab kalau kasih pabrik jadi jadi apa? Jadi diduitin lah begitu kayak virus kemarin. Sehingga dia hanya buat ramuan yang datang ke tempatnya baru mendapatkan obat itu. Dan alhamdulillah izin Allah saya termasuk orang yang beruntung karena keyakinan itu. Betapa dulu godaan, cobaan luar biasa menghantam gitu ya. Sampai yang paling berat dari orang tua sendiri yang mengatakan udah kawin aja lagi supaya dapat anak gitu kan. Masa orang kawin nggak punya anak gitu. Tapi saya tidak mau menyakiti hatinya gitu. Yakin Allah pasti kasih. Nah ketemulah jalurnya gitu loh. Ketemulah Juanda itu gitu loh. Wah, apalagi dari kakak-kakak gitu. Udah lo mesti ini lagi, lo kawin lagi tuh dapat punya anak, ya biar bisa punya anak, kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Udah jelas kok masalahnya di bini lo, udah jelas kok masalahnya di perempuannya, udah jelas kok toksoplasmanya di dia gitu. Pertama meninggal, kedua meninggal, dan ketiga tuh nggak jadi. Ketiga tuh nggak jadi, dalam perut tuh nggak jadi. Ini nggak jadi apa-apa nih kata dokter dokter di rumah sakit harapan kita gitu. Ini nggak jadi apa-apa. Ini bukan aborsi, bukan. Tapi emang nggak jadi apa-apa. Emang udah beku, udah di dalam, udah begumpal saja. Bukan anak, bukan apaan, tapi bahkan berbahaya kalau nggak dikeluarkan. Bisa menyebabkan cancer, bisa menyebabkan apapun. Itu yang ketiga gitu loh. Bayangkan setelah 3 kali seperti itu.
Coba, ya. Udah saya bilang, kalau Allah mau tuh apapun gitu loh. Jadi di tengah-tengah eh, destiny itu sama dengan motivation, sincerity, activity, repetition, is depend on you sekarang gitu kan. Ya, masa udah dibuat Mas Kholis ini pertemuan saya keberapa? Eh, kalau yang di judul keluargaku surgaku itu Dari memang awal, dari awal, 111. Tapi dari sebelumnya awal. udah banyak, Beh. Kalau dari awal itu udah mungkin 300-an lebih gitu ya, Beh. Saya sudah bicara 300 kali di Majelis Keluarga Indonesia. Saya belum lihat mana dia your picture, mana dia your dream gitu loh. Mana dia your destiny, mana dia your takdir yang kau pikirkan selama ini. Mana dia gitu. Kan saya udah kasih contoh. Saya seorang pejabat tinggi dengan menggunakan jas, dasi, kopiah, udah saya kasih contoh. Adapun bukan soal menterinya karena ternyata menteri itu tidak asik gitu kan. Tapi Allah alam nggak tahu ya apa. Ya, kok tuh Mbak Besnya nggak tahu. Tahu gitu ya. Saya dilantik oleh presiden gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ayolah, ayolah nikmatilah sajian Allah ini gitu loh. Toh Nabi juga mengajarkan ketika umat Islam sangat terpuruk, umat Islam tinggal tunggu hancurnya, bukan di perang Badar karena ada perlawanan, bukan di perang Uhud karena ada perlawanan, di perang Khandaq. Di perang Khandaq itu kalau antum membaca sejarah, perang Khandaq itu perang terbesar dalam Islam. Nggak ada apa-apanya Badar atau Uhud. Karena perang Khandaq itu terdiri dari 3 pasukan. Pertama koalisi. Pertama pasukan Quraisy dipimpin oleh Hindun binti Utbah bin Rabi'ah dan Abu Sufyan. Yang kedua pasukan Yahudi yang dipimpin Abdullah bin Sabah. Yang ketiga pasukan sekutu yang dipimpin oleh Raja Romawi. Itu kan dia mengirimkan kan hampir jutaan orang, ratusan ribu lah mungkin ya dulu ya. 3 pasukan itu kan menghantam. Sementara Nabi baru mulai berkembang di Madinah. Itu kan tinggal tunggu matinya, tinggal tunggu hancurnya. Dan mereka sudah dalam perjalanan tanpa bisa dibendung. Gimana ini ya Nabi, kata para sahabat. Inilah the end of Islam kalau saya bilang. Inilah akhir daripada Islam. Kapan tuh perang Khandaq? Ya, nggak bisa. Perang Khandaq itu kacau. Sekacau-kacaunya perang tuh Khandaq. Tiba-tiba Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasul, dulu di Persia, kan dia orang Persia, orang Iran. Dulu kita kalau kita nggak sanggup untuk menahan musuh, untuk melawan musuh, maka kita tahan. Karena kita nggak sanggup, kita udah ngitung, kita kalah. Dan itu yang dilakukan. Apa ya Salman? Kita bikin parit yang gede, supaya mereka nggak bisa datang, supaya mereka nggak bisa masuk. Nah, kalau di cerita-cerita zaman dulu tentang pangeran, naga, dan sebagainya, pasti untuk masuk ke dalam istana raja dan kampungnya itu pasti ada parit. Paritnya diisi buaya. Kamu zaman dulu gitu kan, paritnya diisi hewan, diisi binatang, nggak bisa lewat. Kalau jembatannya ditarik, nggak bisa lewat. Jadi terlindungilah. Maka dengan usul Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad SAW membuat parit. Itulah yang disebut khandak. Disebutlah parit itu ya, paritnya gede, dibuat paritnya itu berapa bulan, berapa minggu gitu ya dibuatnya, sampai 40 hari buat parit doang tuh, semua sahabat turun. Paritnya dibuat dalam dan dibuat lebar, lebarnya hampir 50 meter, dalamnya hampir sebelum berapa meter gitu ya, saya takut salah, saya lupa angkanya. Dibuat parit sehingga mereka begitu mau masuk ke Madinah lalu ada parit nggak bisa. Dan pada waktu itu hambatan, emang nggak ada hambatan waktu ngegalinya, emang ada traktor zaman dulu kan nggak ada. Dan Nabi Muhammad SAW menyemangati orang-orang itu dengan mengatakan, saya lihat ra'aitul Rum fiyadi, aku lihat Romawi di tanganku, belum juga perang. Dan masuk akal nggak tuh Romawi yang udah berumur ribuan tahun, yang pasukannya lengkap dengan kuda dan senjata, lawan orang Madinah kalau kita bilang masih model bambu runcing. Masuk akal nggak Romawi? Nggak masuk akal, nggak penting. Yang penting masuk iman. Itu dia. Aku lihat Romawi di tanganku, kata Rasulullah. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rum fi yadi. Aku lihat Romawi di tanganku. Aku lihat Persia di tanganku.
Kan aku lihat, kan Nabi melakukan visualization, Nabi melakukan imagination. Nabi roa itu aku lihat, kata Nabi. Lah kalau umpamanya yang udah 300 kali lebih saya bicara di MKI ini, nggak juga gitu, kita menikmatin hasilnya, ya jangan dong. Masih terlibat pinjol, ya jangan dong. Masih terlibat judi online, ya parah dong. Jangan begitu, gitu maksudnya. Ya hancur dong, gitu ya. Come on, teman-teman sekalian. Yuk, mana passionnya antum, tuliskan. Mana passionnya antum, gambarkan. Ya, passionate itu sesuatu yang membuat tergila-gila, sesuatu yang membuat terbayangkan, apa ya, ya passion lah gitu ya. Mana passionnya antum? Mana dia coba? Ingat ya, doamu tuh nyampe kalau disertai dengan keyakinan. Dan keyakinanmu itu tergambar, terwujud karena bisa diimajinasikan, divisualisasikan, dan dituliskan. Itulah materi kita hari ini. Besok kita lanjutkan dengan MSA, Motivation sih. Kalau saya masuk itu nanggung. Kalau saya masuk MSA, pangkat R itu nanggung. Mari kita tutup dengan destination, ya destiny. Ya akhirnya destiny itu destination ya. Destiny, kita tutup dengan sampai di sini, sampai menjelang akhir. Kita buka pertanyaan. Oh ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan, salah satu yang sangat menggambarkan dan mau nambah keyakinan saya ini adalah ketika Master Oogway, siapa tahu Master Oogway? Master Oogway itu seekor kura-kura yang sangat bijaksana. Dia punya murid namanya Master Shifu, ya, Master Shifu. Master Shifu itu sedang melatih si panda. Ya, karena si panda nggak punya semangat apapun, Master Shifu sampai teriak, "Where is your destiny?" Sampai kayak gitu loh. Ya, mana your destiny itu mana gitu kan? No, dia bilang, I'm fat, dia bilang, I'm the big fat panda, dia bilang gitu kan. Saya nggak punya cakar seperti si belalang, si singa. Saya nggak punya kelincahan seperti mantis itu si belalang. Saya nggak punya sabetan seperti si ular gitu loh. Saya cuman big fat panda. Tapi Master Shifu sampai maki-maki, istilahnya sampai keras banget. Where is your destiny? Sebab destiny itu yang menentukan, kata Master Shifu. Ya. Terus dengan anggunnya Master Oogway berkata, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gini. Tomorrow, yesterday is history. Tomorrow is history, and today is present, gitu ya. And always today, jadi is a gift gitu. Today is gift gitu ya. And always kadang disebut present. Yesterday itu kemarin gitu loh. Udah lewat. Besok tuh tomorrow, misteri. Udah lu nggak tahu. Dan today itu adalah as a gift, itu adalah present, itu hadiah yang mesti kau syukuri, yang mesti kau gambarkan gitu kan. Jadi coba apa yang kau lakukan hari ini akan menentukan esok hari, yang berdasarkan juga masa lalu kamu. Dan Master Oogway memberikan satu gulungan kitab rahasia yang hanya dibuka oleh orang yang sudah mencapai tingkat mapanan gitu. Maka ketika si panda menerima gulungan itu, dibuka, kosong. Ini Shifu lagi pikun, apa dikatain gurunya pikun, kok nggak ada tulisan apa-apa. Kosong melompong, kagak ada apa-apaan tuh.
bukan jurus sakti, bukan jurus silat, betul-betul kosong. Digulung lagi, ditaruh di belakang, ini bullshit, dibilang bohong semua, gitu. Ternyata ketika Tai Lung lepas dari penjara dan dia sedang menuju kampung itu untuk menghancurkan village kampung yang tentram itu, semua orang ngungsi. Dan ketika ngungsi, ayah angkatnya si Po Panda itu seekor bebek, ya, seekor bebek, dan dia tukang mie. Di tengah jalan sambil ngomong dia bilang begini, masa begini aja hidup, kata si Po. Gue nggak jadi kungfu, nggak jadi master, nggak jadi dragon warrior. Ya, gue nggak jadi dragon warrior. Kok begini aja, nggak jadi dragon warrior. Kok jadi tukang mie lagi? Nah, si bebek, si ayah angkatnya si Po berkata begini, oke deh, saya akan sampaikan kepada kamu satu rahasia. It's a secret. The secret recipe. Bumbu rahasia yang membuat semua pelanggan itu datang ke tempat kita. Apaan? Kata si Ipo. Sini bisikin. Apaan? Rahasianya adalah the secret is nothing. Hah? Lu gila apa? Gitu. No, kata si bebek suaranya gitu. Kata si bebek gini. Sebentar. Bahasanya gini, lengkapnya, pasnya begini, tepatnya begini. To make something special is just to believe it is special. Kata si Sifu soal, jadi nggak ada resep spesial, nggak ada. To make something special is just to believe it is special. Itu rahasia bumbu rahasia mie yang si bebek, supaya orang-orang datang ke tempat dia. Dan dia tukang mie di film Kung Fu Panda itu. To make something special is just to believe it is special. Hah? Kata si Po. Berarti Master Oogway memberikan gulungan kosong itu dulu gitu loh, baru iringi dengan latihan, baru iringi dengan training, baru iringi dengan semua. Dia balik. Ternyata ketika dia berhasil menangkap tangannya si Tiger, si Tai Lung, iya betul ya, Tai Lung, ya kok Tai Lung, ya si Betul, Be, Tai Lung, Be. Tai Lung ya, ketika dia menangkap tangannya Tai Lung, dia bilang, lu panda, lu bukan harimau, lu bukan ular, lu bukan monyet, lu bukan belalang. Si tadinya yang bilang saya cuman ini, dia bilang iya, gue panda, tapi gue bilang I'm super big fat panda. Udah super, udah big, udah fat, gitu loh. Dibanting kan tuh, didudukin kan itu. Dan betul, to make something special is just to believe it is special. So kalau begitu teman-teman sekalian, inilah model yang disajikan. Setiap film saya termasuk orang yang suka nonton film, baik di bioskop maupun di rumah, karena bisa kita tangkap ayat Allah di situ. Ya, ayat Allah itu dua, kauliyah yaitu Al-Qur'an, dan kauniyah yang non Al-Qur'an. Ya. Anda bisa dengarkan itu, bisa lihat itu. Lihat dari awal niat yang lurus gitu loh. Saya pecinta Iwan Fals. Saya suka dengan lagu-lagunya dia karena liriknya betul-betul Qur'ani lah begitu loh. Ya, liriknya betul-betul dalam, kritik sosialnya mantap, dan saya mengatakan ini orang jago, ini orang hebat gitu loh. Saya suka motivasi dari Mario Teguh. Saya lihat Al-Qur'an yang keluar dari mulutnya Mario Teguh dengan bahasanya dia. Saya juga suka dengan, jadi kalau kita suka dengan sesuatu, konekin dengan Al-Quran gitu aja lah ya.
teman-teman sekalian, sebagai akhir dari bagian pertama ini, where is your destiny? 300 kali lebih pertemuan yang akan saya tanyakan terus. Where is your destiny? Baru besok kita masuk ke dalam MSA pangkat R. Demikian. 6.30 barusan sudah masuk WA, tamunya sudah on the way. Pertanyaan dikumpulkan, Mas Khalis, dikumpulkan tertulis. Baik, Kita ditulis bahas. itu bisa di grup ya, di grup chat, bisa di grup WAG. Tulis. Besok kita bahas semua. Hari ini kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis dari doa pagi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wal khair wa syarri masyiatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaikan nusur. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblat wa bil mu'minin wal mu'minat ikhwana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Beh. Barakallahu fikum. Ila liqa besok. Apa yang disampaikan oleh Babe menjadi inspirasi untuk kita di pagi ini. Banyak hal yang perlu kita catat ya. Ada beberapa catatan tadi yang sudah saya share juga tentang bagaimana kata Babe, where is your destiny? Bagaimana, di mana tujuan hidupmu, tujuannya dan atau cita-citanya. Silakan nanti berbagai macam pertanyaan di share ya di grup, dan nanti insya Allah akan kita bahas. Dan masing-masing ada PR untuk membuat destiny kita masing-masing. Karena disebutkan tadi di dalam kajian oleh Babe bahwa semua cita-cita itu akan dikabulkan oleh Allah ketika diiringi dengan keyakinan. Yang pertama, untuk bisa yakin, maka salah satunya dengan dicatatkan, dituliskan, dan kemudian diimajinasikan. Imajinasi kita, cita-cita kita, maka silakan masing-masing tentu punya cita-cita yang berbeda, masing-masing punya tujuan yang ingin dicapai. Silakan untuk di-share. Mudah-mudahan ini menjadi bagian untuk saling mendoakan antara kita semua. Dan sebelum ditutup, Bunda Darmi mungkin atau Dr. Vicky ya tadi udah gabung. Dr. Vicky ada untuk menyampaikan beberapa informasi seputar rencana akan ada khitanan gratis ya di Klinik Zidan MKI. Silakan Dr. Vicky. Silakan Dok atau Bu Darmi. Dokter Vicky nggak ini ya? Iya, lagi di IGD kayaknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah, makasih Tuhan Holis, jamaah yang makasih sekalian. Alhamdulillah, insya Allah MKI kembali menggelar khitanan gratis di Rumah Hitan Zidan, Rumah Hitan Keluarga Indonesia. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 6. Sementara ini yang daftar sudah 5 peserta. Biasanya kalau mepet suka ada yang tiba-tiba daftar tuh Ustadz Holis. Ya, kita batasi ya Bu Darmi ya. Batasi maksimal 10 kalau untuk yang Rumah Hitan Zidan karena keterbatasan tempat ya Ustadz Holis. Kecuali nanti yang kita di Gebiar Muharram insya Allah itu lebih banyak. Jadi kepada jamaah sekalian memiliki tetangga atau saudara yang belum dihitan, kami ajak untuk didaftarkan. Tapi jangan mendadak ya, sebelum hari Sabtu. Karena kita kan pelaksanaannya hari Sabtu besok, insya Allah pagi. Lalu terima kasih kepada jamaah MKI sekalian sudah mensupport kami dari segi apapun. Mohon doanya biar acara itu berlangsung lancar, tiada halangan apapun, dan kita semua sehat. Dan kami mengundang jamaah yang mau datang untuk kita saling bersilaturahmi, silakan. Seperti biasa kita suka ada yang datang tuh sambil kita bertukar informasi, pokoknya bersilaturahmi, makan bareng dan sebagainya. Demikian Ustadz Holis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukurlah.
Mudah-mudahan semua amal kebaikan yang juga disampaikan oleh jamaah untuk mendukung acara ini menjadi sebuah kebaikan yang Allah akan balas tidak hanya di akhirat kelak juga di dunia ya. Sebuah kebaikan tentu kita harapkan menjadi sebuah keberkahan untuk kita dan keluarga kita dan selalu untuk memanfaatkan peluang amal ini dan salah satu dengan mendukung kegiatan khitan di MKI dan juga mungkin sedekah-sedekah lainnya juga yang dimanfaatkan insya Allah. Salah satunya juga kita akan donasikan setiap bulan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup di sini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته